Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Selain memiliki jumlah energi yang murni yang nyaris tak terbatas, harta karun, kapal cahaya agung Vatikan, juga merupakan pusaka langka antara langit dan bumi. Berbeda dengan hadiah pertama dari daftar Sanhe yang diperoleh Fang Han sebelumnya, yaitu cermin api Jin Guangli, yang kualitas bahannya sendiri tidak terlalu baik, hanya ditopang oleh energi yang murni, bahkan materialnya pun terkikis oleh energi tersebut hingga berubah menjadi abu beterbangan. Namun, kapal cahaya agung Vatikan tidak demikian. Bahkan setelah energi yang murninya diserap, rangka kapal yang terbuat dari bahan langit dan bumi masih dapat digunakan untuk menempa sebuah harta karun tanpa masalah. Meskipun kapal ini menghabiskan 260 juta pil obat, nilainya tetap sepadan. Namun, jika orang lain yang membelinya, karena tidak memahami teknik Buddhis, maka kapal ini tidak akan bisa disempurnakan menjadi senjata Tao. Akan tetapi, Fang Han sama sekali tidak berniat menjadikannya senjata Tao. Selama ia bisa menyerap energi murni di dalamnya, peningkatan kekuatannya jauh lebih penting. Jika energi yang murni itu diserap sepenuhnya dan kekuatannya naik satu tingkat, bahkan kekuatan misterius dari peta Huang Kuan pun bisa dihancurkan. Dahulu, peta Huang Kuan adalah senjata sempurna di masa kejayaannya, kekuatannya tak terbatas, entah berapa kali lipat lebih kuat dibandingkan gelang 5 bintang matahari dan bulan milik Raja Malam Berdarah. Saat Kaisar Huang Kuan menyempurnakan harta itu, ia bahkan berniat mencari tanah dunia bawah yang legendaris, untuk melangkah menuju keabadian. Hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar bisa naik satu tingkat. Jika berhasil, maka untuk memburu balik 3 ahli jin dan misterius itu, peluangnya akan jauh lebih besar. Dalam hati Fang Han, keinginan membunuh 3 ahli jin dan yang pernah mencoba membunuhnya tak pernah padam. Jika tidak menyingkirkan mereka, ia tak akan pernah bisa hidup tenang. Ancaman pembunuhan seperti duri di mata dan pisau di daging, tak tertahankan. Tiba-tiba, Yan menempatkan kapal cahaya agung Vatikan di tengah, lalu membuka mulutnya dan menyedotnya dengan ganas. Energi yang murni yang tak terhitung jumlahnya terserap ke dalam tubuhnya. Tubuhnya pun membesar berkali-kali lipat, menggembung seperti balon yang siap meledak kapan saja. Pada saat itu, Yan telah berubah menjadi seekor naga gemuk raksasa. Putaran 9 Raja Yama, 10 lapisan neraka, Huang Kuan dan alam bawah, jiwa-jiwa gentayangan dan iblis sisa. Kedua cakarnya saling terjalin, membentuk segel tangan yang sangat rumit. Segel demi segel berubah tanpa henti, seakan mengandung kebenaran tertinggi dari langit dan bumi. Kekuatan itu tampak seperti metode tertua sejak awal penciptaan dunia, misterius dan tak terbayangkan. Terdapat 36 jenis kekuatan gaib dalam dirinya, namun hanya 5, seni agung 5 kaisar dan iblis besar, yang pernah diajarkan kepada Fang Han. Sisanya masih tersembunyi. Kini, teknik yang digunakan ini jelas salah satu dari kekuatan tersebut, dan perubahan segel tangannya tak kalah dari kekuatan gaib manapun. Bersamaan dengan perubahan segel tangan, terdengar suara-suara misterius dari kedalaman langit dan bumi. Nada-nada itu berputar di sekitar tubuh Yan, membentuk susunan formasi besar. Formasi itu terus berputar, memberkati kapal cahaya agung Vatikan dengan kekuatan luar biasa. Energi yang murni yang sangat besar mengalir deras, lalu disedot seluruhnya ke dalam tubuh Yan. Tubuhnya yang sudah membesar kini mulai mengalami perubahan. Energi yang murni yang diserap dikompresi, dihancurkan, lalu melebur ke dalam tubuhnya. Tubuh kuningnya menjadi semakin nyata, sisik-sisiknya yang seperti perunggu mulai mengeluarkan keringat, bahkan tampak seperti darah. Ini menandakan bahwa Yan mulai memiliki wujud nyata, bukan lagi sekadar bayangan energi. Butiran keringat emas itu jatuh ke sungai Huang Kuan, menciptakan riak seperti suara mutiara jatuh di atas piring giok jernih dan merdu. Di dasar sungai Huang Kuan yang tak terukur dalamnya, sebuah formasi kuno yang misterius seakan terbangun. Ia bergetar, mengeluarkan suara panjang seperti gerbang neraka yang terbuka. Raungan roh-roh jahat bergema, iblis-iblis meraung, energi iblis bergolak, mengguncang langit dan bumi. Pada saat yang sama, Fang Han juga mengalami perubahan. Ia mengolah teknik kristal 9 napas surga, dan energi kaisarnya mulai berubah. Limanya, terutama elemen tanah dalam limpa, menjadi semakin padat,
berubah warna kuning kecoklatan, terhubung dengan bumi, seakan memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan. Limpa dalam tubuhnya berubah seperti sebuah gunung, kokoh, berakar dalam, tak tergoyahkan. Tiba-tiba, seluruh tubuh Fang Han memancarkan aliran energi 5 warna, 5 elemen. Energi itu tidak menyebar, melainkan berputar mengelilinginya, lalu perlahan membentuk sebuah cangkang keras seperti telur raksasa berwarna-warni, jauh lebih kokoh daripada kubah kunpang. Dari dalam telur itu terdengar suara Fang Han. 5 kaisar dan 5 iblis. 9 langit dan 10 bumi. Tertinggi di antara yang tertinggi. Retakan. Cangkang itu pecah, dan seluruh energi 5 elemen berubah menjadi sebuah formasi besar, segel agung 5 kaisar. Namun tiba-tiba, perubahan dahsyat dalam peta Huang Kuan menarik perhatian semua orang. Raja Malam Berdarah muncul, wajahnya tampak tegang. Perubahan apa ini? Ia merasakan bahwa Yan sedang mengalami transformasi yang mengguncang dunia. Dalam hati, ia merasa tidak nyaman. Jika Yan menjadi lebih kuat darinya, maka dengan sifat naga itu, masalah pasti akan datang. Di sisi lain, roh alat dari gelang matahari dan bulan bernama Xing Chan juga muncul, wajahnya pucat. Senjata ini mengandung kekuatan yang mengerikan, seperti segel kuno yang menahan iblis besar. Jika benar-benar pulih, aku takut. Tiba-tiba, dari dalam peta Huang Kuan, terdengar suara kuno, seperti pintu besar yang tertutup selama jutaan tahun perlahan terbuka. Akhirnya, Yan muncul kembali. Tubuhnya berkilau kuning kristal, diselimuti kabut Huang Kuan. Di belakangnya, tampak sebuah gerbang raksasa, dipenuhi energi iblis tanpa batas, seolah mampu menelan seluruh dunia. Hahaha, kekuatanku akhirnya cukup, gerbang Anose akhirnya terbuka. Ia tertawa liar. Dari peta Huang Kuan, gerbang Anose, apa itu? Raja Malam Berdarah dan Xing Chan merasakan bahwa gerbang di belakang Yan sangat mengerikan, bukan sekadar kekuatan arogan, bukan pula sekadar seni gaib atau senjata sihir, bahkan terasa seperti makhluk hidup, seperti binatang purba dari zaman kuno. Gerbang Anose seakan mampu menelan segala sesuatu, bahkan kekuatan langit yang paling agung sekalipun. Kedua roh senjata itu merasakan ketakutan yang luar biasa. Di dalam gerbang tersebut terdapat kekuatan penghancur. Hanya dengan menyentuhnya melalui kesadaran, rasa sakit tanpa batas langsung menghantam jiwa. Makhluk mengerikan apa yang ada di dalamnya? Tanya bayi Nebula dengan mata membelalak. Itu adalah formasi besar dalam peta Huang Kuan. Sekaligus juga merupakan harta dan kekuatan gaib. Anose adalah jalan iblis yang melambangkan penderitaan tanpa akhir. Siapapun yang terjatuh ke dalamnya akan menderita selamanya, tanpa henti, hingga akhir waktu. Kaisar Huang Kuan dahulu, demi menciptakan gerbang Anose ini, membantai 36 klan iblis langit, mengorbankan darah mereka, lalu menyegel 9 sumber neraka dan 9 teknik iblis rahasia di dalamnya. Bahkan ia mengumpulkan makna sejati penderitaan jutaan manusia di dunia fana. Xing Chan menatap tajam. Bukankah kau ingin menantangku? Maka datanglah, Raja Malam Berdarah. Kalian berdua maju bersama, biar kulihat kemampuan generasi muda. Di belakang, Yan, gerbang Anose terbuka lebar. Bayangan iblis tak terbatas berlapis-lapis, suara tangisan roh jahat dan jeritan setan menggema. Kadang-kadang, energi hitam itu berubah menjadi wajah mengerikan, kadang menjadi iblis bertanduk bersisik, kadang menjadi roh penasaran, hantu tenggelam, hantu kelaparan, hantu gantung diri. Aura dingin dan kelam menyebar, seolah angin dari 9 lapisan neraka bertiup keluar. Bagus, mata Raja Malam Berdarah berkilat. Kalau begitu, bertarunglah. Dalam sekejap, ia berubah menjadi tangan raksasa berwarna darah, memanggil lautan darah yang luas, lalu mencengkeram ke arah depan, seolah ingin meraih seluruh peta Huang Kuan. Sementara itu, Xing Chan berubah menjadi cahaya bintang. Dengan satu ayunan tangan, pasir bintang tak terhitung jumlahnya meledak, membentuk petir bintang. Tanpa suara, hanya kilatan halus seperti kembang api, namun ruang di sekitarnya bergetar hebat. Fang Han tahu, satu percikan saja cukup untuk menghancurkan tubuh seseorang menjadi debu. Dua roh senjata besar, melawan satu, Yan. Hahaha, Yan tertawa keras. Serangan mereka berdua langsung diserap oleh gerbang Anose tanpa meninggalkan jejak. Kemudian ekornya menyapu. Bam! Serangan Raja Malam Berdarah hancur, memaksanya kembali ke bentuk aslinya, pedang iblis berdarah.
Aku memiliki perlindungan gerbang Anose. Semua serangan di bawah tingkat keabadian tak berarti apa-apa bagiku. Kalian berdua bocah, rasakan penderitaan tanpa akhir dari Anose. Dua aliran energi iblis menyembur keluar. Di dalamnya terdengar ribuan suara raungan makhluk buas, jeritan, tangisan, suara tulang dikunyah, mengerikan hingga menusuk jiwa. Ini adalah energi Anose, mengandung penderitaan tanpa batas. Sedikit saja tersentuh, bahkan manapun tak bisa digunakan. Belum tentu, Raja Malam berdarah meraung. Tubuhnya berubah menjadi bola darah, lalu meledak menjadi roda pedang berdarah yang berputar cepat, menembus energi Anose, bahkan memotongnya. Aku adalah senjata Tao murni. Menghancurkan iblis adalah tugasku. Xing Chan juga tidak mundur. Cahaya bintang tak terbatas meledak dari tubuhnya, berubah menjadi api bintang sejati. Api itu berwarna kebiruan, penuh gaya magnetik, langsung membakar energi Anose hingga terdistorsi. Berani sekali kalian. Kalau begitu, aku akan membunuh kalian sepenuhnya. Anose berputar, penderitaan tanpa akhir. 99 Sungai Huang Kuan. Alam iblis bangkit. Boom! Gerbang Anose tiba-tiba membesar. Energi hitam tanpa batas menyelimuti seluruh ruang, menelan segalanya. Dunia seolah lenyap, matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, semuanya ditelan. Semua orang kehilangan rasa arah, bahkan hubungan dengan langit dan bumi terputus. Fang Han merasakan pohon dunia miliknya melambat dalam menyerap energi abadi, jelas, semua itu ditekan oleh domain gerbang Anose. Cukup, hentikan. Fang Han segera bertindak. Jangan buang kekuatan. Kita masih harus menghadapi tiga pembunuh itu, atau Meng Xiaobai. Kalau kalian saling melukai, aku tidak punya sumber daya untuk memulihkan kalian. Mendengar itu, pertarungan pun dihentikan. Perlahan, cahaya kembali menembus kegelapan. Gerbang Anose menyusut, seolah memuntahkan kembali dunia yang telah ditelannya. Raja Malam berdarah dan Xing Chan sama-sama terkejut. Jika pertarungan dilanjutkan, meski bisa menembus gerbang Anose, tubuh mereka pasti akan rusak parah. Namun satu hal jelas, Yan melawan dua roh senjata sekaligus dan tetap unggul. Padahal, peta Huang Kuan bahkan belum pulih sepenuhnya. Jika pulih, seberapa mengerikan kekuatannya. Sayang sekali, aku baru pulih 1/10 kekuatan. Jika setengah saja pulih, kalian bisa kutelan dengan mudah. Yan tertawa, lalu kembali ke dalam peta Huang Kuan, berubah menjadi tanda dan masuk ke tubuh Fang Han. Sementara itu, kapal cahaya agung Vatikan dimuntahkan keluar, kini tanpa energi, tanpa kekuatan, hanya seperti patung biasa. Fang Han, suara Yan terdengar dalam benaknya. Aku tidak menyangka kapal ini mengandung energi yang murni sebesar ini, hingga mampu membangkitkan gerbang Anose. Sekarang, membunuh tiga ahli jin dan itu bukan lagi mustahil. Dengan penyergapan yang tepat, bahkan mereka tak akan sempat meledakkan diri. Kita bahkan bisa merebut inti jin dan mereka. Fang Han terkejut. Gerbang Anose bisa mencegah jin dan meledak. Jika benar, maka kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Biasanya, membunuh ahli jin dan sangat berbahaya. Saat terdesak, mereka bisa meledakkan inti jin dan kekuatan ledakannya bahkan mampu menghancurkan ruang sejauh ratusan mil. Itulah sebabnya para ahli jin dan hampir tak tersentuh. Namun kini, dengan gerbang Anose, Fang Han memiliki peluang 80% untuk membunuh mereka dan merebut jin dan mereka. Sepertinya kesempatan besar telah datang. Tapi tidak boleh gegabah. Fang Han berpikir tenang. Bayi Nebula masih lemah. Jika terjadi kesalahan, akibatnya fatal. Lebih baik kita berlatih di sini selama sebulan, menyusun strategi sempurna, lalu menyerang balik. Dalam benaknya, berbagai rencana terus disusun, dianalisis, dan dibandingkan. Begitu bergerak, harus seperti petir. Sekali serang, habisi tanpa sisa. Dan jika berhasil, menghadapi Hua Tiandu pun bukan lagi mimpi. Fang Han dan bayi Nebula Xingyun tinggal di dalam menara selama 1 bulan penuh. Dalam waktu sebulan itu, Fang Han benar-benar menguasai berbagai metode dari seni agung 5 kaisar dan iblis besar. Pada saat yang sama, ia kembali menelaah berbagai misteri dari peta Huang Kuan dan memperoleh banyak pemahaman baru. Sebelumnya, fungsi peta Huang Kuan terbilang lemah. Selain sebagai tempat penyimpanan, kegunaannya hanya sebatas air suci Huang Kuan. Berbagai formasi dan batasan di dalamnya hampir tidak bisa digunakan.
Sesekali, Yan memang bisa mengeluarkan formasi Yin yang berbahaya, tetapi itu pun hanya efektif untuk serangan diam-diam, tidak mampu menghadapi pertarungan langsung. Namun sekarang, semuanya berbeda. Begitu gerbang Anose dibuka, kekuatan tak terbatas pun muncul. Setiap gerakan tangan membawa energi iblis yang luas. Setiap hembusan napas mengandung penderitaan tanpa batas. Sekali menelan, ruang pun dapat tertutup. Bahkan Raja Malam Berdarah dan Xing Chan pun tak mampu melawan secara langsung. Bisa dibayangkan, jika digunakan dalam pertempuran nyata, betapa mengerikannya kekuatan itu. Gerbang Anose sendiri sangat misterius. Meskipun Fang Han telah bermeditasi selama lebih dari sebulan, ia baru memahami sebagian kecil dari rahasianya. Namun, dalam pertempuran, ia sudah mampu menggunakan beberapa kekuatan dari gerbang tersebut. Karena peta Huang Quan telah diikat melalui pengorbanan darahnya, Fang Han kini juga bisa memanfaatkan sebagian kekuatannya untuk menghancurkan teknik lawan. Jika sekarang ia menghadapi Wan Luo lagi, ia yakin bisa mengalahkannya dengan mudah tanpa perlu bertarung mati-matian seperti sebelumnya. Selama sebulan itu, Fang Han juga terus memurnikan energi abadi untuk membuat Yuan Yingdan. Setiap hari, ia mampu menghasilkan lebih dari 36.000 pil berkualitas tinggi, yang kemudian ditumpuk di dalam peta Huang Quan, mengeluarkan aroma harum yang memenuhi ruang. Setelah memahami nilai pil obat, Fang Han semakin menyadari betapa berharganya benda tersebut. Di Kekaisaran Suan Besar, selama memiliki pil obat, hampir semua hal bisa dibeli. Ini menunjukkan betapa langkanya pil tersebut. Dalam 1 bulan saja, ia telah mengumpulkan lebih dari 1 juta Yuan Yingdan. Jika jumlah ini tersebar keluar, entah berapa banyak sekte yang akan terguncang. Namun, semua pil itu akan ia bawa kembali ke gerbang bintang. Jika terus seperti ini, dalam 2 atau 3 tahun, aku mungkin akan menjadi kultivator terkaya di dunia. Apa itu Meng Shaobai? Apa itu Hua Tiandu? Mereka semua miskin dibandingkan aku. Fang Han berpikir dalam hati. Pohon dunia dalam legenda kuno menopang langit dan bumi. Pecahan yang kumiliki sekarang bahkan belum mencapai 1/1 bagian darinya. Jika aku bisa menemukan lebih banyak pecahan, dan suatu hari mampu menghasilkan ratusan ribu, bahkan jutaan Yuan Ying dan setiap hari. Pada saat itu, aku benar-benar bisa menguasai segalanya. Baiklah, ayo pergi, kata Fang Han. Bayi Nebula, kita ke Menara Linglong dulu, menemui Peri Lian Yun, lalu menuju kuil liar. Baik, ini seru sekali, seru Bayi Nebula sambil menggaruk kepalanya. Kau bilang kita akan menyergap 3 ahli jin dan, kan? 2 pria dan 1 wanita, salah satunya menggunakan pasir bintang untuk membuat petir, satu lagi menggunakan pedang dengan kit teratai berwarna-warni. Ia mengingat-ingat, mereka sepertinya termasuk 40 bandit lautan, tepatnya 3 bandit teratas. Semua adalah ahli jin dan, ahli dalam pembunuhan dan penyamaran. Sekali bergerak, tak pernah gagal. 40 bandit lautan, jadi begitu. Mata Fang Han berkilat. Kini, identitas para pembunuh itu akhirnya terungkap. Artinya, rencananya untuk merebut jin dan mereka menjadi semakin pasti. Pergi. Dengan satu gerakan, aliran energi 5 warna membungkus Bayi Nebula, lalu mereka terbang menembus langit. Di kota Taibai, dalam Menara Linglong, Peri Lian Yun dan Peri Fuyun sedang membandingkan 2 pil Yuan Yingdan. Salah satunya adalah buatan Sekte Tai, ukurannya lebih kecil, warnanya tidak jernih, bahkan bentuk bayi di dalamnya tampak samar. Sedangkan yang lain, pil buatan Fang Han jauh lebih besar, sebening kristal tanpa sedikit pun kotoran. Bayi di dalamnya tampak gemuk, putih, bahkan seperti bernapas. Setiap hembusannya memancarkan energi kuat yang mengalir di dalam pil. Perbedaannya seperti barang palsu dan barang asli. Yuan Yingdan dari Sekte Tai sebenarnya sudah cukup baik, tapi jika dibandingkan, milik orang ini beberapa kali lebih unggul. Peri Fuyun menghela napas. Setelah aku membawanya ke sekte, bahkan para tetua tertinggi yang sedang berkultivasi tertutup pun terkejut. Efek 1 pil ini setara dengan 4 atau 5 pil dari Sekte Tai. Jika kita memiliki 20 juta pil seperti ini, dalam 3 tahun, setidaknya 100 murid kita bisa menembus alam rahasia. Tapi sayang, katanya lagi, kita harus merekrut Fang Han ini. Namun, dia tampaknya memiliki hubungan dengan gerbang bintang. Saat itu, whoosh, sosok Fang Han muncul di luar menara. Peri Lian Yun,
Peri Fuyun, maaf membuat kalian menunggu. Aku tertunda sebulan karena kultivasi. Tidak masalah, jawab Peri Lianyun. Kemana tujuan kita? Kuil liar, jawab Fang Han singkat. Aku ingin mencari sesuatu di sana. Peri Lianyun terkejut. Kuil liar adalah tempat terlarang legendaris. Siapapun yang masuk akan terkena kutukan kesialan, bahkan ahli tingkat tinggi pun tak terkecuali. Tenang saja, kata Fang Han. Aku hanya perlu diantar sampai luar. Jika ada yang mencoba membunuhku, lindungi saja. Itu mudah, jawab Peri Lianyun. Tak lama kemudian, Fang Han meninggalkan paviliun Tiandao seorang diri. Bayi Nebula dan yang lainnya sudah menghilang, seolah kesepakatan telah dibuat. Saat terbang, suara seorang tetua terdengar dalam benaknya. Fang Han, apakah perlu aku menyembunyikan diri sepenuhnya? Itu adalah Gumeng Zhenren. Senior, cukup ikuti rencanaku, jawab Fang Han melalui kesadaran. Jika berhasil, aku akan memberimu Yuan Ying dan 2 kali lipat. Dan ke depannya, aku akan rutin menukarnya dengan paviliun Tiandao. Baik, jawab Gumeng. Aku akan melindungimu, tapi tidak akan turun tangan membunuh. Cukup, kata Fang Han. Tak lama kemudian, cahaya 5 warna melesat keluar dari kota Taibai, menuju wilayah hutan liar yang luas dan tak berujung. Di sana, terdapat reruntuhan peradaban kuno, sisa-sisa kerajaan misterius yang jauh lebih kuat dari Kekaisaran Suan Besar saat ini. Namun semuanya telah terkubur dalam sejarah. Fang Han berhenti di tepi hutan. Ia merasakan bahaya. Tiba-tiba, suara seruling terdengar lembut. Di atas pohon liar, seorang wanita duduk dengan tenang, memainkan seruling. Itu adalah salah satu dari para bandit. Ia tampak menunggu Fang Han. Melihat Fang Han mendekat, ia menghentikan permainan serulingnya, lalu tersenyum dingin. Bagaimana kabarmu? Wanita dari pencuri pembantai abadi, Zuxian Dao, yang mengolah teknik Buddhis misterius, berdiri sendirian menghadang Fang Han. Dengan sikap angkuh dan penuh keyakinan, ia menuntut kapal cahaya agung Vatikan. Sebenarnya, dengan kekuatan Fang Han saat ini, ditambah Raja Malam Berdarah, segel 5 kaisar, serta peta Huang Kuan yang telah membuka gerbang Anose, membunuh seorang ahli jin dan bukanlah hal mustahil. Bahkan bisa dikatakan, peluangnya sangat besar. Namun, Fang Han tidak bergerak. Ia hanya menatap lawannya dengan tenang. Karena ia tahu, seseorang yang berani menghadangnya sendirian, apalagi berada di peringkat atas 40 bandit lautan, pasti sudah menyiapkan sesuatu. Anehnya, meski ia menyebarkan indera spiritualnya ke segala arah, ia tidak menemukan apapun. Justru karena tidak menemukan apa-apa, perasaan bahaya di hatinya semakin kuat. Hahaha, tiba-tiba Fang Han tertawa keras. Seorang pencuri besar seperti dirimu, justru menghadang kultivator kecil sepertiku, tidakkah kau takut jadi bahan tertawaan? Aku membeli kapal cahaya agung Vatikan, dan kau bahkan mengetahuinya. Sepertinya aku tak pernah benar-benar lepas dari pengawasanmu. Wanita itu tersenyum tipis. Tentu saja aku tahu. Aku juga tahu kau bisa memurnikan Yuan Ying dan dalam jumlah besar, bahkan kualitasnya jauh melampaui Sekte Tai. Itulah sebabnya kau berani bertindak begitu bebas, bahkan Meng Shaobai pun bukan tandinganmu. Tapi dunia kultivasi memang penuh dengan jenius baru. Itu membuatku iri. Ia menatap Fang Han dari atas pohon, seolah sudah mengetahui seluruh rahasianya. Fang Han tersenyum samar. Sepertinya identitasku memang tak bisa disembunyikan dari kalian, 40 bandit lautan. Ia tidak terkejut. Apa yang telah ia lakukan, membagikan Yuan Ying dan mengalahkan para ahli Tai, membunuh iblis besar, hingga menundukkan Wan Luo, semuanya cukup untuk membuat namanya terkenal. Menyembunyikan identitas hanyalah untuk menghindari konflik langsung dengan Sekte Tai. Bagus, kau memang pintar, kata wanita itu sambil mengangkat satu jari. Awalnya kami menerima misi dari seorang pangeran untuk membunuhmu. Kau sempat lolos sekali, tapi kami tidak akan gagal lagi. Terlebih lagi, sekarang kau memiliki peta Huang Kuan. Cukup bicara kosong, potong Fang Han dingin. Kalau ada penyergapan, keluarkan saja. Hari ini, hanya satu yang akan hidup. Wanita itu tertawa kecil. Kau pikir aku datang sendirian? Kau mengundang Gumeng dari paviliun Tiandao, Peri Lianyun dari Tanah Suci Linglong, ditambah bayi Nebula. Kau memiliki 3 kartu, tapi yang benar-benar bisa bertarung, hanya 2. Peta Huang Kuan milikmu pun belum pulih sepenuhnya.
Kami sudah memperhitungkan semua kekuatanmu. Kalau tidak yakin, bagaimana mungkin kami datang membunuhmu? Bom, bom, bom. 3 sosok muncul, Gu Mengzenren, Bayi Nebula, dan Peri Lianyun. Wajah Fang Han langsung menggelap. Ia sengaja menyembunyikan mereka sebagai kartu tersembunyi, namun pihak lawan ternyata sudah mengetahui segalanya. Untungnya, gerbang Anose sudah terbuka. Ini kartu terakhirku untuk membalik keadaan. Meski situasinya berubah, Fang Han tetap tenang. Jika tidak bisa menang, maka ia akan mundur. Gu Mengzenren, kata wanita itu. Sebagai ahli tingkat 9, tak perlu terlibat dalam masalah ini. Mundurlah. Gu Meng menarik napas panjang. Aku berdagang dengan prinsip kejujuran. Hari ini aku berjanji melindungi Fang Han, maka aku tidak akan mundur. Wanita itu tersenyum. Memang layak disebut Paviliun Tiandao. Baiklah, kalau begitu, keluarlah. Wuung, angin yin bertiup dari bumi. Tangisan roh-roh jahat menggema. Dari kabut kelabu, muncul sebuah tahta hantu. Di atasnya duduk seorang pria berjubah kasar, wajah pucat, mata dipenuhi api hantu. Kuku-kukunya panjang seperti pedang. Iya, tampak seperti iblis dari neraka. Itu dia, seru Yan dalam peta Huang Kuan. Seorang tetua dari sekte iblis Huang Kuan, kaisar hantu tanpa usus. Dulu ia adalah tokoh penting. Tapi sekarang, berani menyebut dirinya kaisar. Namun tanpa air pelupa, ia tak akan pernah mencapai tingkat keabadian. Umurnya pun terbatas, jika tak mendapatkannya, kekuatannya akan runtuh. Fang Han langsung mengerti, sekte Huang Kuan akhirnya datang. Kemunculan peta Huang Kuan memang tak mungkin disembunyikan selamanya. Jika sekte itu bersatu kembali, dunia kultivasi akan terguncang. Kaisar hantu bahkan tidak melirik Fang Han. Seolah ia hanyalah mangsa yang sudah pasti mati. Ia melempar sebuah token hitam ke arah Gu Meng. Ini imbalanmu, pergilah. Gu Meng melihatnya, dan wajahnya langsung berubah. Fang Han, maaf. Kesepakatan kita batal. Ia mengembalikan lebih dari 10.000 yuan Yingdan, lalu langsung menghilang secepat kilat. Kaisar hantu membiarkannya pergi. Sekarang, Fang Han langsung bergerak. Tubuhnya berubah menjadi bayangan, menggunakan teknik ilusi bentuk sejati dan gerak ular roh, mencoba melarikan diri. Peri Lianyun pun ikut terbang. Ingin lari. Suara kaisar hantu terdengar dari dalam bumi. Ia mengangkat tangan. WUSSS. Api putih pucat muncul, membentuk dinding besar. Itu adalah api hantu Netherworld Wisp. Bukan panas, melainkan dingin menusuk tulang. Bahaya, teriak Yan. Api ini bukan api biasa. Bahkan kekuatanmu bisa dilumpuhkan. Jangan dilawan langsung. Fang Han langsung mengubah strategi. Raja Malam berdarah. Sebuah tebasan darah meluncur. Namun api itu melilit, menjebak Raja Malam berdarah, lalu menyatu membentuk penghalang besar, mengurung Fang Han. Xing Chan, Bayi Nebula mengaktifkan gelang 5 bintang matahari dan bulan. Cahaya bintang meledak. Bom! Sebagian api hantu berhasil dihancurkan. Sebagai senjata Tao murni, gelang itu memiliki keunggulan dalam melawan api iblis. Pertempuran besar akhirnya benar-benar dimulai.